panas. Refli Harun skakmat Fajrul soal undang-undang ITE. Anda nggak paham? Kalau itu pesan sponsor misalnya, mungkin lebih cepat. Contoh kemarin, ada orang yang bermimpi ya. Coba bayangkan, kalau Ustadz Haikal itu atau Bape Haikal itu tersangkakan karena bermimpi, mungkin kita akan menjadi negara demokrasi yang paling aneh sedunia. Lucu itu. Yang paling lucu adalah apa bukti Haikal Hasan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Lah, bagaimana cara buktiinnya? Saya bilang, waktu saya bermimpi, saya nggak bawa handphone, gitu. Ustadz Maher yang meninggal di tahanan misalnya, itu kan memang kasusnya kan sebenarnya kan tidak berat-berat amat. Saya nggak posting atau men-tweet di Twitter itu tentang masalah Habib Lutfi ataupun apapun itu, nggak. Saya posting hal-hal yang biasa. Lalu di kolom komentar Twitter, kita kan kalau cuitan Twitter di bawahnya kan ada kolom komentar, bebas siapa saja bisa berkomentar kan. Nah, di kolom komentar cuitan Twitter saya itu ada akun Twitter ya, pengguna akun Twitter, kalau nggak salah namanya Gundul atau apa gitu. Saya nggak tahu apakah itu akun asli atau cloningan. Dia menghina saya dengan mengatakan, Maher, kamu makin cantik ya pakai jilbab, lu pakai jilbab makin cantik ya. Dia ngepost gambar kan, menyinggung seorang ulama cantik. Ulamanya sendiri tidak mengadukan. Iya, makin cantik pakai jilbab seperti kiainya Banser ini ya. Sambil saya menampilkan foto Habib Lutfi bin Yahya yang posisinya juga sedang memakai sorban. Yang mengadukan orang lain yang tidak ada kaitannya apa-apa. Diproses, tidak hanya diproses, ditangkap, ditahan, dan akhirnya meninggal. Nah, hal-hal seperti itu, nuansa seperti itu memang terasa, dan ini kan sebenarnya dikonfirmasi sendiri oleh Presiden Jokowi, yang kemudian dia bertanya, kalau memang memunculkan ketidakadilan ya kita revisi, kemudian ditindaklanjuti oleh Kapolri yang bilang, waduh jangan main tangkap dan main tahan saja, dan harus selektif. Artinya itu terjadi dan diakui sendiri oleh Jokowi dan Kapolri. Tadi dikatakan bahwa ini siapa yang berhak untuk melaporkan. Di Undang-Undang ITE coba dilihat di penjelasan pasal 45. Itu jelas yang boleh melaporkan ya korban, karena dia disebutkan sebagai delik aduan. Jadi hanya korban. Jadi kalau ada korbannya itu Pak Effendi Simbolon, tapi kemudian yang melaporkan adalah anak buah Pak Effendi Simbolon, nggak bisa masuk, itu nggak boleh ditindaklanjuti. Jadi undang-undangnya sebenarnya nggak jelas. Ketika melihat kedua-duanya, karena kalau masyarakat biasa dia tidak selektif, asal tangkap aja ada laporan ditangkap, bahkan tidak melakukan digital forensik gitu, karena pembuat konten belum tentu yang menyebarkan. Itu kan yang terjadi pada macam-macam Ibu baik Nuril dan lain-lain. Harusnya orang yang bersangkutan yang langsung melaporkan. Yang dihina si A harus melaporkan atau melalui kuasa hukumnya. Nah, disitulah kemudian polisi harus memediasi terlebih dulu, jangan langsung main proses pidana. Pemerintah minta dikritik tuh, lupa ya punya undang-undang ITE dan penjara. Bisa-bisa aja baru minta dikritik. Emang selama ini nggak tahu deh banyak yang kritik. Ada yang nahan kali ya, jadi nggak nyampe ke kuping Bapak. Kalau Bapak mau dikritik, mending nggak usah pakai admin di media sosial. Main sendiri aja, Pak. Nanti Bapak kaget ada 250 juta rakyat yang DM Bapak. Wah, isinya pujian semua tuh. Pujian. Ya. Debat panas. Refli Harun skakmat Fajrul soal undang-undang ITE. Anda nggak paham? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE mengundang polemik di tengah masyarakat. Keberadaannya menjadi perdebatan sejumlah tokoh. Di antaranya ahli hukum tata negara Refli Harun dan jubir Presiden Fajrul Rahman. Keduanya debat panas dalam program Mata Najwa Rabu 18 Februari soal Undang-Undang ITE dengan mengungkit kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Perdebatan itu bermula usai Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan bahwa polisi selektif dalam menindaklanjuti laporan soal Undang-Undang ITE. Kata dia, polisi cepat dalam menindaklanjuti laporan orang-orang yang cenderung dekat dengan pemerintah. Sementara apabila orang-orang oposisi atau yang dianggap kritis melapor, tindak lanjutnya akan lebih lama. Asfinawati mencontohkannya dengan kasus yang menjerat Raffio Patra. Hal itu ditapik oleh Fajrul Rahman.
yang mengungkit dan mempertanyakan kepada Asfinawati soal kasus Ahok di penjara. Saat ditanya Fajrul lagi, Asfina menjawab bahwa dia merasa Ahok menjadi korban sebab menurutnya penodaan agama tidak bisa didekati dengan agama. Refli Harun kemudian masuk menimpali dengan mengatakan harus ada perbedaan terlebih dahulu soal penghinaan dengan delik aduan maupun bukan. Kata Refli Harun, polisi sebelum menjatuhi pidana bisa melakukan upaya lain seperti mediasi atau rekonsiliasi agar masalah selesai. Refli Harun kemudian mengatakan bahwa kasus Ahok itu bukan delik aduan. Dia juga menerangkan soal nuansa politik yang ikut terlibat di dalam kasus ini dan soal kecakapan polisi. Kasus Ahok itu bukan delik aduan. Mas Fajrul paham nggak? Tanya Rafli. Pernyataan itu disambut Fajrul Rahman yang mengatakan paparan Refli Harun bisa dimasukkan juga untuk revisi kedua Undang-Undang ITE. Ibu kota dipindahkan, KPK dilemahkan, hutan dibakar, rakyat ditindas, demokrasi dikebiri. Kita sebagai rakyat kecil, yang mungkin suara rintihannya tidak pernah sampai ke telinga para petinggi, hanya bisa menuntut, hanya bisa meminta keadilan. Seharusnya yang kami rasakan adalah kedamaian, bukan malah kegaduhan dan perubahan sana sini yang hanya berdampak polemik. Hai para wakil rakyat, kalian telah dipilih dan dipercaya oleh rakyat untuk melayani dan mensejahterakan kami. Seharusnya kalian memberikan apa yang rakyat mau, bukan malah mengambil hak kami. Ribuan mahasiswa telah bersatu mewakilkan aspirasi dari rakyat kecil yang menderita. Jika seperti ini terus pemimpin Indonesia mau dibawa ke Indonesia ini, negara lekas sendiri saatnya. Bangsa. Ada kalau misalnya memang orang sulit untuk memahami, boleh-boleh saja, karena seringkali orang itu melihatnya hanya di Undang-Undang ITE-nya saja, tidak melihat dari sisi KUHP-nya, padahal itu serangkaian, satu rangkaian. Nah, tadi dikatakan bahwa ini siapa yang berhak untuk melaporkan. Di Undang-Undang ITE coba dilihat di penjelasan pasal 45. Itu jelas yang boleh melaporkan ya korban, karena dia disebutkan sebagai delik aduan. Jadi hanya korban. Jadi kalau ada korbannya itu Pak Effendi Simbolon, tapi kemudian yang melaporkan adalah anak buah Pak Effendi Simbolon, nggak bisa masuk, itu nggak boleh ditindaklanjuti. Jadi undang-undangnya sebenarnya udah jelas. Jadi keluarga ini juga merasa subhanallah ya, sudah 4 bulan lebih ya, kita ini tidak bisa menemui Gus Nur. Ya, coba luar biasa, ini kezaliman yang sangat luar biasa ini. Ya, kalau tadi dijelaskan proses hukumnya sangat sumir, bahkan tidak profesional, bahkan sangat lemah sekali, saudara sekalian, ya, luar biasa. Dari pihak keluarga ini 4 bulan lebih, mau menemui saja tidak bisa. Ya, dan penangguhan oke lah, tidak diberi. Gus Nur ini sebagai terdakwa dihadirkan. Kalau ini adalah permasalahan protokol kesehatan, kami yang membayar, ya, membayar swab, ya, atau rapid test antigen, ya, berangkat kita swab, pulang kita swab, apa masalahnya? Ya, jadi kriminalisasi, ya, diskriminasinya luar biasa. Ya, berbeda. Ada yang dilaporkan oleh Gus Nur ini, Gus Arya. Juga Kaharu mengatakan Gus Nur ini setan, Gus Nur ini iblis. Sudah 1 tahun lebih tidak ada proses kelanjutan sampai saat ini. Apakah ini tidak kriminalisasi? Apakah ini tidak diskriminasi? Ya, saya sampaikan nasihat kepada Bapak Hakim. Ya, kami merasakan ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Mahfud sekarang ini, ya. Malaikat ini masuk ke dalam sistem ini saja bisa menjadi iblis. Ya, coba. Mungkin ini yang terjadi sudah tidak ada hukum, tidak ada keadilan lagi. Ya. Dan sekali lagi saya nasihatkan kepada Bapak Hakim dan Bapak JPU, tidak ada alasan sama sekali ya untuk tidak menangguhkan Gus Nur. Kalau tidak mau menangguhkan, menghadirkan minimal. Tidak ada. Ya, tidak ada alasan sama sekali. Ya. Oleh karena itu yang terakhir saya nasihatkan, ya, nasihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Bapak Hakim, kepada Bapak JPU, ya, Rasulullah, ya, memerintahkan sekaligus memberitakan kepada kita,
sayakunu fi akhir zaman syurtatu yaghduna fi ghadabillah wa yarhuna fi sakhatillah. Ya, akan ada di akhir zaman seorang penegak hukum ketika dia berangkat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kembali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, karena kebijakannya banyak yang zalim, karena kebijakannya banyak yang diskriminasi, karena kebijakannya banyak yang kriminalisasi dan tidak adil, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan melaknatnya. Jadi seks itu terbuka.